Oke Brosis, kali ini kita akan belajar bareng tentang basic science, yaitu topiknya anatomi dan fisiologi umum, kardiologi, atau ilmu jantung. Nah, di sini biasanya kardiologi kadang kita sebut juga core atau heart ya. Dimana kita udah tahu nih kalau overview tentang jantung, fungsinya pasti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi jantung itu fungsi utamanya mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi ke dalam sel. Sedangkan fungsi keduanya untuk menghilangkan karbon dioksida. Karena kan nanti tubuh ini akan metabolisme jaring ataupun selnya itu akan mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini harus dikeluarkan. Ya. Kita lihat ini jantung. Jadi jantung ini berada di dalam rongga toraks, ya, rongga dada, di mana jantung ini diapit oleh paru kanan dan paru sebelah kiri. Kita sebutnya pulmo sinistra, pulmo dextra, ya, paru kanan dan paru kiri. Ini tampakannya dari anterior ya atau dari depan. Nah, jantung itu berada di tengah-tengahnya. Jadi nanti jantung yang sebelah kiri nih, yang merah ini sebelah kiri, ini sebelah sinistra kita sebutnya. Di sini tuh bakal ada darah yang tinggi akan oksigen, jadi darah bersih. Jadi darah ini akan dipompa ke seluruh tubuh, ke sistemik ya. Nanti tubuh ini akan memakai oksigennya untuk metabolisme. Nanti setelah itu darahnya akan jadi sedikit oksigennya dan tinggi CO2-nya. Itu akan ditransfer lewat darah kapiler atau pembuluh darah kecil. Nanti masuk ke dalam pembuluh darah balik atau kita sebut pembuluh darah vena. Jadi yang biru ini merupakan pembuluh darah yang darahnya itu sedikit akan oksigen. Ya. Jadi nanti di sini darah masuk kan sedikit oksigen dan tinggi CO2. CO2-nya perlu dibuang nih. Dibuangnya lewat mana? Lewat pernapasan kita atau paru-paru. Jadi nanti fungsi dari paru-paru ini untuk membuang CO2 dan menarik oksigen lagi yang banyak. Gitu ya. Jadi pas kita tarik nafas, oksigen masuk, terus pas kita buang, CO2-nya keluar. Nanti setelah itu darah yang tinggi akan oksigen akan masuk lagi ke bagian jantung sebelah sinistra atau sebelah kiri. Nanti dipompa lagi ke seluruh tubuh. Ya. Rata-rata jantung memompa darah itu sekitar 5 liter per menit ke seluruh tubuh. Kita akan masuk ke detail anatomi jantung. Jadi anatomi jantung itu nanti kita bagi 5. Jadi ini yang harus diketahui ya. Ada dinding, chamber atau ruangan, katup, pembuluh darah, sama sistem konduksi listrik. Kita masuk dulu dari dinding. Jadi dinding jantung nih, ini kan jantung. Kalau kita lihat, kita potong nih, ini dari bagian dalam, ini bagian luar jantung. Jadi dia ada 3 lapisan. Mulai dari endokardium, itu paling dalam. Lalu miokardium, itu bagian otot jantungnya. Lalu paling luar ini epikardium, jadi lapisan paling luar. Nah, di lapisan epikardium ini bakal ada selaput namanya fibros perikardium. Fungsi selaput ini untuk apa? Untuk melapisi jantung agar lebih aman. Ya. Jadi itu yang pertama dinding. Kedua chamber atau ruangan. Jadi jantung ini ada 4 ruangan atau chamber. Itu ada atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Nah, kita lihat di sini ya, ini atrium dextra. Boleh deh kita sambil hafalin ya. Jadi darah kotor itu masuk lewat vena. Venanya itu ada superior vena cava sama inferior vena cava masuk ke atrium dextra. Nanti dia melewati katup tricuspid akan masuk ke ventricle dextra, ya. Lalu dia akan melewati katup pulmonal. Nanti akan masuk ke bagian kita sebut arteri pulmonalis, ya. Lalu dari arteri pulmonalis dia bakal masuk ke paru-paru, nanti selanjutnya masuk ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis dia akan masuk ke bagian atrium kiri di sini. Di atrium kiri dia bakal melewati katup bikuspid atau katup mitral. Jadi nama lainnya ada 2 ya, bikuspid atau katup mitral. Nanti masuk ke ventricle sinistra. Dari ventricle sinistra melewati katup aorta, nanti akan darah tersebut dialirkan lewat aorta ke sistemik. Jadi nanti
secara garis besar akan ke sistemik dan sedikit darah akan masuk ke jantung kembali lewat arteri koronaris ya. Nah, selanjutnya di tiap-tiap chamber ini dia ada katup tadi ya. Jadi ada katup trikuspid, pulmonalis, bikuspid, sama aorta. Sesuai dengan urutan tadi. Nanti untuk hafalin katup ini kita ada slide tersendiri. Ya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Tadi karena darahnya ke sistemik, dari aorta nih, ini kan ke sistemik nih. Dia akan masuk dulu ke arteri, jadi pembuluh darah arteri. Selanjutnya di pembuluh darah arteri ini darahnya isi kaya oksigen. Nanti dia akan masuk ke pembuluh darah kecil yaitu pembuluh darah kapiler dan akan masuk ke pembuluh darah balik. Dimana di pembuluh darah balik ini oksigennya udah sedikit, tetapi CO2-nya banyak karena darah tersebut bekas dari metabolisme tubuh. Ya. Nanti dari vena masuk lagi deh ke jantung. Dan yang terakhir itu ada sistem konduksi listrik, di mana kondisi listrik ini yang membuat jantung ini bisa berdetak. Ya. Jadi 3 ini nanti kita bakal bahas lebih detail. Oke. Nah, selanjutnya nanti suara jantung itu seperti apa sih? Kita bakal lihat di slide berikutnya. Nyesel banget, kenapa nggak beli ini dari dulu pas masih jadi maba? Kalian tahu kan kalau masuk FK yang harus disiapin itu banyak banget. Ada stetoskop, tensimeter, termometer, pokoknya banyak deh. Nah, semua masalah itu ternyata terselesaikan dengan satu paket ini aja loh, Color Lovers namanya. Bayangin aja, di dalam box Color Lovers ini unik banget. Udah ada Litmus stetoskop, Litmus stetocase, termometer ketiak digital, triangle hemoreflex, otoskop GC, vitamin dan ABN spektrum, tensimeter jarum. Pokoknya udah lengkap banget deh buat kita preklinik sampai koas. Dan soal kualitas produk, itu udah jadi andalannya banget. Apalagi brand-brand yang masuk Color Lovers ini itu udah brand-brand pilihan yang udah terjamin kualitasnya dan lulus standar AKL Kemenkes RI. Medi bilang di awal box ini unik karena lihat aja, box ini udah didesain khusus dengan warna favorit kita nih. Karena aku check out yang Blue Lovers, jadi keseluruhan paket itu warnanya blue nih. Mulai dari kertas, box, lakban, bahkan sampai ke produknya semuanya warna biru. Dan menariknya lagi, di dalam box ini kita didapatin complementary card yang tinggal di-scan aja, nanti kita langsung menuju ke G-Drive yang isinya itu full ebook kedokteran. Ini gila lengkap banget, mulai dari anatomi, fisiologi, kardiologi, neurologis, bahkan sampai biokimia. Pokoknya semuanya ada dan lengkap banget. Duh, buat kamu yang jadi mamba dan lagi cari alkes, aku saranin buruan deh check out Color Lovers ini. Daripada nyesel kayak aku yang baru tahu sekarang ini aja. Karena dari rating Color Lovers udah gak diraguin lagi sih. Kalau mau check out, link ada di bio. Jadi untuk jantung ini secara teori suaranya loop-dup ya. Ada 2, loop sama dup. Loop ini merupakan suara bunyi, S1, lalu untuk dup ini merupakan S2. Ya, kita sebutnya suara jantung 1, suara jantung 2. Gitu. Nanti loop ini suaranya itu berasal dari mana? Dari katup trikuspid dan mitral yang tertutup. Jadi katup yang bagian bawah ini tertutup. Ya. Selanjutnya, kalau dup ini merupakan dari aorta dan pulmonal yang tertutup. Ini katupnya tertutup, nanti di suaranya dup. Loop-dup ini memang nanti brosis perlu latihan untuk mendengarkan, supaya bisa membedakan nih suara loop sama dupnya. Ya. Nanti untuk lebih detail memang brosis bakal dengarkan suara bunyinya dengan seksama di modul Metus Auscultation di Metus Academy ya. Nanti bakal belajar di situ tentang bunyi jantung, loop-dupnya seperti apa. Kita lanjut ke katup jantung. Yang tadi ke katup jantung, kan nanti kita bakal melakukan auskultasi ke pasien. Nah, auskultasinya itu kita perlu lihat nih titik-titik si katup tersebut berada di mana. Ya. Singkat cerita nanti brosis yang di Jakarta, apalagi anak-anak Jakarta Barat nih, pasti tahu namanya Mall Taman Anggrek. Jadi untuk hafalin lokasi katup jantung, kita tinggal ingat aja pergi ke Mall Taman Anggrek. Ya. Pergi ke Mall Taman Anggrek. Jadi mulai dari P, M, T, A. Ya. P itu pulmonal, M itu mitral, T itu trikuspid, dan A itu aorta. Urutannya dari mana? Dari sini. Ya. Kita mulai dulu biasanya dari sini ya. Pergi ke ini P, pulmonal berarti ini. Itu berada di ICS intercostal space 2. Sinistra ya, ini sebelah kiri. Nanti pergi ke mall, berarti M, mitral, atau nama lainnya bikuspid. Ini lokasinya ada di ICS 5. Maksudnya apa? Berarti di intercostal space 5 ya, intercostal space 5 di
mid clavicula sinistra. Jadi ini clavicula, di midnya itu berarti tengah, di bagian mid clavicula sinistra ya. Lalu pergi ke mall taman, berarti T, tricuspid di sini. Tricuspid ya, di left sternal border ketiga ya, ataupun keempat. Nah, ini tricuspid, dan yang terakhir nanti ada di aorta. Pergi ke mall taman anggrek, A ya, aorta. Ini di CS2 dextra ya. Jadi pergi ke mall taman anggrek. Oke. Selanjutnya kita masuk ke arteri versus vena ya, yang tadi arteri itu isinya banyak oksigen, vena sedikit oksigen. Nanti dia nyebrangnya lewat mana? Lewat pembuluh darah kecil yang kita sebut kapiler. Nah, di sini pentingnya nanti Brosis bakal membedakan arteri dan vena belajar di kadaver, di mana nanti di kadaver Brosis perlu pegang nih. Oh, yang ini namanya arteri, yang ini namanya vena. Yang paling khas sih memang kalau arteri ini dindingnya tuh lebih keras ya, kurang elastis. Sedangkan kalau vena itu lebih elastis. Nah, untuk aliran darah sendiri, arteri ini meninggalkan jantung, ini terbalik. Jadi arteri ini meninggalkan jantung, vena ini menuju jantung. Untuk arteri itu tekanannya lebih kuat ya, dia lebih kenceng. Nah, untuk Brosis misalnya lagi melakukan pengecekan pulsasi nih, misalnya cek pulsasi arteri radialis. Ini kan ditekan nih pakai 3 jari di sini. Coba deh. Nah, ini kalau misalnya terasa, itu berarti yang diraba ini merupakan arteri ya. Sedangkan kalau vena itu tidak teraba pulsasinya karena tekanannya lemah. Lalu untuk arteri ini banyak mengandung oksigen, ini terbalik lagi, dan vena ini banyak mengandung CO2 ya. Jadi ini terbalik ya, arteri banyak oksigen, vena itu banyak CO2. Kecuali satu, ini yang penting, kecuali pulmonalis. Kalau pulmonalis terbalik. Tadi kan arteri kan banyak oksigen, tapi kalau arteri pulmonalis itu berarti sedikit oksigen. Sedangkan untuk vena pulmonalis itu banyak oksigen. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke. Kalau misalnya arteri ini letaknya lebih dalam ya permukaan tubuh, sedangkan vena lebih luar dari lebih superficial lah, lebih luar. Ini berarti yang terbalik itu nomor 3, 4, dan 5. Sorry, ini nomor 2, 3, 4, 5 ya. Ini terbalik. Oke, selanjutnya sistem konduksi listrik. Jadi jantung ini supaya bisa berdenyut itu perlu ada impuls listriknya. Impuls listrik itu supaya jantungnya bisa berdenyut. Dia mulai dari SA node. Jadi SA node ini mengirim sinyal yang membuat jantung berdetak. Nanti dia masuk ke atrioventricular node ya, membawa sinyal listrik dari ruang atas jantung ke ruang bawah. Nanti di sini akan bagi dua, dia masuk ke right bundle sama left bundle ya. Di sini. Dimana ya kalau left bundle itu untuk mengirim impuls listrik ke ventrikel kiri, kalau right bundle ke ventrikel kanan. Ya. Sedangkan di tengah-tengah sini ada bundle of His, dia mengirim impuls dari nodus AV ke serabut Purkinje. Baru deh nanti listrik tersebut akan masuk ke Purkinje yang membuat ventrikel jantung akan berkontraksi. Nanti setiap kontraksi itu berarti gini, hup, berarti dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini yang perlu dihafalkan nanti. Ini biasanya bakal keluar nih di soal ujian. Atau setidaknya logikanya kita harus dapat ya. Kita mulai dulu ya. Jadi ini aliran darah di jantung. Tadi kan darah balik itu darah pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena ini dia masuk nih, ada vena cava superior, ini yang atas, sama vena cava inferior nih, nomor 2. Nanti dua-duanya dia bakal masuk ke atrium dextra ya. Seperti yang di slide sebelumnya, atrium dextra melewati katup tricuspid nomor 4 akan masuk ke ventricle dextra. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke arteri pulmonalis ya, yang tadi terbalik ya. Arteri pulmonalis dia sedikit akan oksigen melewati katup pulmonal. Oke. Nah, selanjutnya dia masuk ke
ini maksudnya tuh masuk ke apa namanya, ke paru-paru ya, ke pulmo. Nanti dari pulmo dia bakal balik lagi darahnya ke vena pulmonalis. Ini nomor 8 nih. Ya, ini vena pulmonalis nih. Dia masuk ke nanti ke atrium sinistra nomor 9. Nanti dari atrium sinistra lewatin katup mitral atau bicuspid nomor 10 masuk ke ventricle sinistra. Ya. Dari ventricle sinistra melewati katup aorta akan masuk ke aorta. Nanti aorta ini akan memompa deh ke sistemik dan ke arteri karotis untuk mengirimkan darah ke beberapa darah ke paru-paru lagi. Ke paru-paru, ke jantung, sorry ya. Gitu. Oke, ini merupakan aliran jantung ya, harus diingat-ingat urutannya seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada videonya. Gimana nih play video? Oke, jadi kurang lebih nanti ini ada video memang. Video ini untuk kita melihat aliran darah ya. Jadi ini darah vena tadi masuk ke atrium, nanti masuk ke ventricle, dia mompa lagi ke apa namanya arteri pulmonalis, nanti masuk ke paru-paru, balik lagi ke vena pulmonalis, masuk ke atrium sinistra, ke ventricle sinistra dan ke aorta. Ya, ini kurang lebih videonya seperti itu. Oke. Loop dup loop dup. Ini suara jantung, jangan lupa nanti bakal belajar di Medtools Academy terkait Medtools Auscultation Training ya. Kenapa jantung takikardi saat melihat penguji ujian ya. Tiap kali lihat dosen penguji, dokternya langsung deg-degan kita itu. Berarti jantungnya mau memompa lebih cepat, butuh oksigen yang banyak. Oke, kalau gitu Brosis semoga bermanfaat dan nanti Brosis bisa lanjut ke modul berikutnya terkait modul anatomi dan fisiologi jantung.